Halo, semangat pagi siswa-siswi hebat. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam kanal bahasa, saluran penghubung kita dan bahasa. Oke, akhirnya saluran ini kita beri nama ya, yaitu adalah kanal bahasa, saluran yang menghubungkan kita dengan bahasa. Bahasa ini adalah jalan kita untuk menuju berbagai lini kehidupan. Kita ingin menjelajah dunia, kita membutuhkan bahasa. Kita ingin memperbaiki sebuah negara, kita membutuhkan bahasa juga. Oke, jadi sebegitu pentingnya sebuah bahasa. Selanjutnya, pada materi kali ini kita akan membahas terkait dengan struktur dan kebahasaan dari teks eksplanasi. Ini salah satu teks yang akan kita pelajari pada materi di semester 1 kelas 8 ini, yaitu adalah teks eksplanasi. Pada video sebelumnya, Ibu sudah menyajikan terkait dengan mengidentifikasi informasi dalam teks eksplanasi. Di sana muncul unsur-unsur dari teks eksplanasi, kemudian ada juga pola penyajiannya seperti apa. Nah, untuk pertemuan kali ini, Ibu Tantri akan menyajikan struktur dan kebahasaan dari teks eksplanasi itu apa saja. Kita mulai dari kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini, yaitu adalah menelaah teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang diperdengarkan atau dibaca. Oke, jadi fokus untuk materi kali ini yaitu hanya berkaitan dengan fenomena alam saja. Ya, jadi nanti kita diminta untuk menentukan struktur dan kebahasaan dari teks eksplanasi yang berupa fenomena alam. Seperti yang kita ketahui, teks eksplanasi itu bisa berupa fenomena sosial, bisa berupa fenomena budaya, dan juga ada fenomena alam. Untuk materi ini khusus kita ke materi fenomena alam saja. Mari kita cek untuk tujuan pembelajaran yang akan kita capai, yaitu adalah peserta didik mampu untuk mengidentifikasi, menguraikan, menyimpulkan, dan menanggapi isi, struktur, dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang dibaca dengan rasa tanggung jawab. Oke, berarti nanti Ibu akan menekankan rasa tanggung jawab untuk pembelajaran kali ini. Selanjutnya, agenda pembelajaran kita adalah di sini Ibu akan menjelaskan terkait dengan isi teks, kemudian struktur teks eksplanasi, kebahasaan teks eksplanasi, dan pola pengembangan dari teks eksplanasi. Kita mulai dari materi yang pertama, yaitu adalah isi teks eksplanasi. Teks eksplanasi berdasarkan isinya itu adalah menjelaskan suatu proses atau berupa rangkaian suatu fenomena atau kejadian. Jadi ada proses atau rangkaian kejadian, atau disebut juga dengan proses terjadinya sesuatu, baik itu yang berkaitan dengan alam, sosial, maupun budaya. Dalam pemaparannya, teks tersebut mungkin merupakan jawaban dari pertanyaan mengapa dan bagaimana. Nah, berarti teks eksplanasi ini nanti akan menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana. Misalnya, mengapa sesuatu itu bisa terbentuk atau bagaimana sesuatu itu bisa tercipta. Misalnya kita ambil objek pelangi, ini adalah fenomena alam. Maka pertanyaan yang muncul untuk menyusun teks eksplanasi dari fenomena alam pelangi ini adalah misalnya kita bisa untuk menjawab pertanyaan mengapa pelangi bisa muncul, atau bagaimana pelangi bisa muncul, atau bagaimana proses terciptanya pelangi gitu. Jadi teks eksplanasi akan mampu untuk menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana. Berikutnya, teks eksplanasi sebagai jawaban mengapa. Nah, uraiannya akan bersifat kausatif. Apa itu kausatif? Kausatif itu adalah uraian yang berupa sebab akibat atau kausalitas ya. Jadi
nanti ketika mendapatkan pertanyaan mengapa, maka jawabannya adalah karena. Misalnya pelangi tercipta karena apa, nanti disampaikan di sana. Kemudian teks eksplanasi sebagai jawaban atas pertanyaan bagaimana, uraiannya akan bersifat kronologis. Kronologis itu apa? Kronologis itu didasarkan pada urutan waktu. Jadi nanti ada urutan langkah-langkahnya. Misalnya pertama, pelangi itu muncul karena hal demikian, kedua hal demikian, dan lain sebagainya. Nah, itu biasanya ditandai dengan konjungsi lalu, bisa juga kemudian atau ketika. Ya, itu adalah konjungsi yang biasanya muncul untuk konjungsi kronologis yang menyatakan urutan waktu. Setelah kita mengetahui isi dan di teks eksplanasi, selanjutnya akan kita bahas terkait dengan struktur dari teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi yang pertama adalah identifikasi fenomena atau kejadian. Isinya adalah mengidentifikasi sesuatu yang akan diterangkan. Hal itu bisa berkaitan dengan fenomena alam, sosial, budaya, dan fenomena-fenomena lain. Kemudian ada juga penggambaran rangkaian kejadian, di dalamnya berisi perincian terkait dengan kejadian yang relevan dengan identifikasi fenomena. Bagian tersebut bisa disusun secara kausalitas dan juga kronologis gitu ya. Jadi pertama kita punya identifikasi fenomena. Itu pertama membahas fenomena apa yang disampaikan dalam teks tersebut, bisa fenomena alam, sosial, budaya. Kemudian langkah kedua adalah struktur yang kedua adalah penggambaran rangkaian kejadian. Isinya adalah perincian kejadian yang relevan, bisa berupa kronologis maupun kausalitas. Kemudian yang terakhir adalah ulasan, berupa komentar atau penilaian tentang konsekuensi atau kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Jadi kalau kita gambarkan dalam sebuah bagan, mungkin akan menjadi seperti ini teman-teman. Pertama, struktur, kemudian dipisahkan menjadi 3. Yang pertama adalah identifikasi fenomena. Yang kedua adalah rangkaian kejadian. Yang di dalamnya harus memuat salah satu, bisa kausalitas. Berarti kalau kausalitas tadi adalah menjawab pertanyaan mengapa peristiwa itu bisa terjadi. Kemudian juga ada pola kronologis. Kronologis berarti berkaitan dengan bagaimana proses terjadinya sesuatu tersebut gitu. Kemudian yang terakhir adalah ulasan. Ulasan itu dia berisi komentar ya, komentar ataupun penilaian terhadap identifikasi fenomena yang tadi sudah disampaikan gitu. Nah, ulasan ini biasanya ditandai dengan kata penyimpulan, misalnya dengan demikian. Tropisme sesungguhnya merupakan gerak dari bagian tumbuhan misalnya. Nah, itu contoh terkait dengan struktur teks eksplanasi teman-teman bisa mencermati dalam buku paket halaman 138 sampai dengan 139. Untuk lebih memperjelas pemahaman kita terkait dengan struktur teks eksplanasi, di sini Ibu sudah menyajikan contoh teks ya. Dan contoh teks ini sudah Ibu beri tanda untuk masing-masing bagian struktur gitu ya. Kira-kira yang warna biru itu menandakan struktur apa, yang warna orange itu menandakan struktur apa, dan yang warna hijau menandakan struktur apa. Mari kita baca bersama-sama. Gerhana bulan merupakan salah satu fenomena alam yang sering kita jumpai. Peristiwa alam ini terjadi apabila bulan beroposisi dengan matahari. Namun, oposisi bulan dengan matahari tidak akan selamanya menghasilkan peristiwa gerhana bulan. Mengapa? Sebab kemiringan bidang orbit bulan terhadap bidang ekliptika sebesar 5 derajat.
akan ada saat di mana terjadi perpotongan bidang orbit dengan bidang ekliptika, yang kemudian akan menyebabkan munculnya dua titik yang juga dikenal dengan istilah node. Nah, gerhana bulan akan terjadi apabila bulan beroposisi dengan titik node tersebut. Dibutuhkan sekitar 29,53 hari sampai bulan bergerak dari satu titik ke titik oposisi lainnya. Oke, berarti untuk paragraf 1 dan 2 ini bisa kita tandai sebagai struktur yang pertama. Apa tadi struktur yang pertama dari teks eksplanasi? Nah, tadi kita sudah menentukan bahwa teks eksplanasi itu memiliki 3 struktur, dan struktur yang pertama adalah identifikasi fenomena. Oke, berarti 1 dan 2 ini berisi identifikasi fenomena atau sesuatu yang akan diterangkan. Jadi menjelaskan terkait hal yang akan diterangkan, yaitu adalah gerhana bulan. Kemudian paragraf selanjutnya, faktanya ketika terjadi gerhana bulan sebenarnya terkadang penampakan bulan masih dapat terlihat. Hal ini disebabkan karena sinar matahari yang masih tersisa berbelok menuju arah bulan oleh atmosfer bumi. Sinar matahari yang dibelokkan itu tentu memiliki spektrum cahaya kemerahan, yang merupakan alasan mengapa saat peristiwa gerhana bulan, tampilan bulan akan terlihat lebih gelap. Biasanya berwarna gelap, jingga, atau bahkan coklat. Oke, untuk struktur yang kedua ini adalah rangkaian kejadian. Rangkaian kejadian itu berisi terkait dengan penggambaran rincian atau penggambaran kejadian yang relevan dengan identifikasi fenomena. Jadi untuk yang struktur rangkaian kejadian itu berisi langkah dari peristiwa tersebut. Jadi urutannya seperti apa gitu. Di sini sebenarnya sudah dimunculkan bahwa urutannya adalah sinar matahari yang masih tersisa berbelok menuju arah bulan oleh atmosfer. Kemudian sinar matahari yang dibelokkan itu memiliki spektrum cahaya yang kemerahan, kemudian menjadi alasan mengapa peristiwa gerhana bulan itu bisa terjadi. Kemudian untuk struktur yang berikutnya, untuk mengamati gerhana bulan Anda dapat lakukan dengan mata telanjang tanpa adanya bahaya sedikit pun. Pada saat terjadi gerhana bulan, umat Islam yang melihat dan mengamati peristiwa gerhana tersebut disunahkan untuk melakukan sholat gerhana atau sholat khusyuf. Kemudian ketika bayangan bumi menutupi sebagian atau seluruh penampang bulan, maka pada saat itulah akan terjadi gerhana bulan. Terutama ketika bumi menempati posisi di antara matahari dan bulan dan berada pada satu garis lurus yang sama, yang kemudian membuat sinar matahari tidak dapat mencapai bulan karena dihalangi oleh posisi bumi saat itu. Oke, untuk yang berwarna hijau ini adalah ulasan. Apa itu ulasan? Yaitu komentar atau penilaian terhadap kejadian yang dipaparkan. Jadi gerhana bulan itu bisa kita amati dengan kasat mata, dengan mata telanjang tanpa bantuan alat apapun. Nah, itu sudah merupakan ulasan gitu ya. Untuk rangkaian peristiwa tadi sudah disampaikan, kemudian itu ulasannya bahwa gerhana itu bisa diamati dengan mata telanjang. Kemudian untuk umat Islam juga dianjurkan melakukan sholat gerhana ketika menyaksikannya. Kemudian juga terkait dengan ketika bayangan bulan menutupi sebagian atau seluruh penampang bulan, maka pada saat itulah terjadi gerhana bulan. Nah, itu sudah masuk di penyimpulan gitu ya, dimasuk di ulasan yang berisi simpulan gitu. Ini adalah struktur dari teks eksplanasi. Kemudian selanjutnya kita punya kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi. Apa saja kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi? Pertama, teks eksplanasi itu mengandung kata teknis. Apa itu kata teknis, teman-teman? Kata teknis adalah kata yang berasal dari istilah-istilah dari bidang keilmuan yang lain. Contohnya, misalnya ada ekosistem, fotosintesis, ekologi, bisa juga misalnya kita punya
kerajinan tangan, berarti itu kata teknis dari sektor usaha dan bidang ekonomi. Industri berarti kata teknis dari sama juga bidang ekonomi gitu ya. Jadi kata teknis itu kata yang berasal dari bidang ilmu lain. Misalnya ekosistem fotosintesis ekologi, berarti bidang ilmu apa? Bidang ilmu biologi misalnya. Kalau bidang ilmu kimia, misalnya kita punya satuan apa terkait dengan kimia gitu ya. Kemudian fisika, kita punya bidang ilmu apa terkait dengan fisika. Kemudian misalnya terkait dengan apa lagi? Matematika. Misalnya kita punya istilah apa terkait matematika? Aljabar mungkin, atau persamaan 2 kuadrat misalnya, dan lain sebagainya. Itu bidang ilmu dari kata dari bidang ilmu lain, itu biasa disebut dengan kata teknis. Kemudian juga ada konjungsi kausalitas, yaitu konjungsi yang menyatakan hubungan sebab akibat. Bisa sebab, karena, sehingga, oleh sebab itu, bisa juga oleh karena itu gitu ya, atau menyebabkan misalnya. Menyebabkan atau mengakibatkan bisa juga. Kemudian ada juga konjungsi kronologis, yaitu konjungsi yang menyatakan hubungan waktu. Hubungan waktu contohnya ada apa saja? Misalnya kemudian, lalu, setelah itu. Bisa juga misalnya pada akhirnya, dan lain sebagainya ya. Itu konjungsi kronologis. Kemudian digunakan juga kata benda jenis fenomena. Jadi tergantung fenomena apa yang akan dibahas, nanti akan menggunakan kata benda tersebut. Misalnya kita punya fenomena alam gerhana misalnya, atau banjir, atau proses evolusi. Nah, di sana merujuk pada jenis fenomena, bukannya pada ganti penceritanya. Kata ganti yang dimaksud itu tadi misalnya gerhana, banjir, proses evolusi. Kalau menceritakan terkait dengan budaya, misalnya kita punya asal usul dari suatu tempat, misalnya kita punya Kabupaten Bandung, atau kesenian, atau budaya Papua misalnya. Nah, ini adalah kata benda yang berkaitan dengan jenis fenomena, tergantung fenomena apa yang dibahas dalam teks tersebut. Nah, kalau kita cermati dalam teks yang tadi juga kita bahas, di sini ada beberapa yang sudah Ibu beri tanda. Misalnya, gerhana bulan. Ini menandakan apa gerhana bulan di sini? Ibu beri warna merah di sini. Ini adalah menyatakan terkait dengan kata benda yang merujuk pada jenis fenomena ya. Ini adalah kata benda yang merujuk pada jenis fenomena. Kemudian yang warna warna ungu ya, sering, menyebabkan. Kemudian ada lagi, sudah, hanya itu saja ya. Itu berkaitan dengan, ada kata menyebabkan di sini, berarti ini adalah konjungsi kausalitas. Kemudian ada juga sebab di sini ada lagi ya, berarti kausalitas ada juga sebab lagi. Kemudian ada juga yang berwarna hijau, bidang orbit bulan, bidang ekliptika, spektrum cahaya, atmosfer bumi, penampang bulan. Nah, salat gerhana dan lain sebagainya, ini adalah berkaitan dengan kata teknis dari bidang ilmu. Apa kira-kira bidang ilmu yang dimunculkan? Yaitu adalah bidang ilmu astronomi misalnya. Kemudian yang salat gerhana berarti bidang ilmu dari pendidikan agama Islam misalnya. Kemudian kita punya yang warna biru, ketika, kemudian, saat. Nah, ini menandakan adanya hubungan kronologis. Nah, berarti yang warna merah adalah kata benda, yang warna ungu adalah kata kata kausalitas gitu ya, yang menyatakan hubungan kausalitas. Kemudian yang warna hijau menandakan hubungan terkait dengan kata teknis. Kemudian yang warna biru berkaitan dengan
kronologis, yaitu konjungsi yang menyatakan urutan waktu gitu ya. Kemudian ada juga terkait dengan pola penyajian. Nah, kalau ditanyakan terkait dengan pola penyajian dari teks eksplanasi, tadi ada dua pola penyajiannya, yaitu adalah kronologis dan kausalitas. Kalau kronologis berarti kaitannya dengan waktu, kalau kausalitas berkaitan dengan sebab akibat, terkait dengan mengapa, jawaban dari mengapa. Nah, kedua pola tersebut dapat pula divariasikan dengan penyusunannya. Nah, kedua pola tersebut juga bisa saling melengkapi teman-teman. Misalnya dalam satu teks ada pola kausalitas, ada pola kronologis, itu umum digunakan. Nah, di samping itu ada pola lain yang biasa digunakan juga, misalnya pola definisi, ilustrasi, atau pola umum khusus. Tapi yang sering muncul adalah kausalitas dan kronologis. Oke, untuk pembahasan materi kali ini cukup teman-teman, yaitu terkait dengan struktur dan kebahasaan, juga tadi ada selipan terkait dengan pola penyajian dari teks eksplanasi. Demikian untuk materi kali ini. Terima kasih sudah mencermati. Sampai bertemu di materi berikutnya di Kanal Bahasa. Sampai jumpa pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.